Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-13 dan 14 dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-13 dan 14 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang Bani Israel yang melanggar janji yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelanggaran yang mereka lakukan atau oleh sebab pelanggaran yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman ke atas mereka. Yaitu Allah tetapkan pertama laknat ke atas mereka. Allah laknat mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan menjadikan hati mereka itu keras seperti batu. Ini untuk kumpulan yang pertama dari Bani Israel yang melanggar janji. Bani Israel ini ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan kumpulan yang kedua dari kalangan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel juga melanggar janji. Dan Allah juga menetapkan hukuman ke atas mereka. Hukuman yang ditetapkan ke atas orang-orang Nasrani yang melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara orang-orang Nasrani, sehingga antara mereka saling berbunuhan, kemudian saling dengki-mendengki, saling hina-menghina, cerca-mencerca, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Di dalam agama Nasrani itu banyak sekali sekte, banyak sekali aliran. Maka antara satu sekte dengan sekte yang lain bermusuhan, antara satu aliran dengan aliran yang lain benci-membenci, antara Katolik dengan Protestan umpamanya, dan masih banyak lagi aliran-aliran yang lainnya. Itulah hukuman yang Allah tetapkan ke atas mereka disebabkan karena mereka melanggar perjanjian. Apa kaitan antara dua ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Jelas sekali kaitannya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang Allah telah mengambil janji dari Bani Israel. Allah telah mengambil janji yang isinya di dalam adalah
Bani Israel itu apabila mau melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan ke atas mereka, seperti disebutkan sebelum ini, yaitu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada para rasul, menolong para rasul, kemudian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Apabila mereka mau melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai suatu kewajiban dari sisi Allah ke atas mereka, maka Allah pun akan memberikan balasan. Dan balasan dari sisi Allah adalah istimewa dan sangat berharga sekali, yaitu dosa-dosa mereka dihapuskan. Berarti diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Yang surga itu sangat menyenangkan karena indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu janji antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mau menjalankan kewajiban, maka Allah pun akan memberikan balasan. Perjanjian antara Allah dengan mereka. Tapi mereka tak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan ke atas mereka. Mereka melanggar perjanjian, yaitu mereka diperintahkan untuk mendirikan salat, mereka tidak mendirikan salat. Kalau kita lihat pada hari ini, mereka hanya bernyanyi-nyanyi saja. Kemudian diperintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, mereka tak mau mengeluarkan zakat. Diperintahkan mereka untuk beriman kepada semua para rasul, mereka tak beriman, dan seterusnya. Jadi ayat ini, yaitu dua ayat yang akan kita pelajari ini, adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu yang menerangkan tentang kisah Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari mereka. Kemudian dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan mereka tidak mau menepati janji. Kalau janji dengan Allah saja mereka tak mau menepatinya, apalagi janji dengan manusia. Maka dalam ayat ini juga diterangkan bahwasanya kamu wahai Muhammad akan mendapati pengkhianatan dari mereka itu. Apa sebab? Sebab pada masa dahulu mereka telah berkhianat, dan mereka berkhianat bukan hanya kepada nabi mereka saja, mereka berkhianat kepada Allah. Maka apabila pada masamu wahai Muhammad mereka itu masih lagi ada, berketurunan, dan sampai kepada hari kiamat mereka juga berkhianat, maka jangan kamu sedih, jangan kamu menjadi berat di hati dalam menghadapi mereka. Sebab memang begitulah tabiat mereka. Itulah dia Bani Israel yang memang telah Allah tutup hati mereka dari menerima peringatan, dari menerima nasihat, sehingga mereka seperti itu dari dahulu hingga sekarang, hingga sampai kapanpun. Maka apabila demikian keadaan mereka, maka maafkanlah mereka, biarkanlah mereka, dan tetaplah berbuat baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang penting kamu akan menjadi orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi tumpuan jangan mereka. Yang dijadikan tumpuan adalah Allah, bagaimana Allah mencintai kita. Nah, mereka tak mau menerima kebenaran, memang tabiat mereka seperti itu. Namun di dalam ayat yang akan kita pelajari ini juga disebutkan ada sebahagian kecil dari mereka yang mau menerima kebenaran, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau menepati janji. Janji dengan Allah tidak mau mereka tepati, apalagi janji dengan manusia. Karena pada hari ini banyak juga di antara umat Islam yang masih percaya juga dengan perjanjian damai dengan Bani Israel, dengan Yahudi dan Nasrani. Apakah ada keberhasilan dari perjanjian damai itu? Tidak. Pada hari ini kita mendengar pemukiman-pemukiman baru, mereka tetap membangunnya di bumi-bumi yang mereka rampas di Palestina. Maka mana dia perjanjian damai itu yang selama ini diusahakan? Macam-macam lah namanya, roadmap lah namanya, jalan menuju kedamaian abadi lah namanya. Itu semua adalah omong kosong. Penyelesaiannya adalah perang.
berjihad di jalan Allah. Hanya itu saja penyelesaiannya. Di meja rundingan tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sebab? Memang tabiat mereka seperti itu. Ini dia petunjuk dari Al-Quran. Maka sepatutnya Al-Quran inilah yang dijadikan pedoman di dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Allah berfirman, fabima naqadhihim mitsaqahum, tetapi atau dan disebabkan karena pelanggaran mereka terhadap janji yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, kami melaknat mereka atau kami mengutuk mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i, mereka itu merubah kata-kata Allah dari tempatnya, maknanya menggantinya, memindahkannya. Wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih, dan mereka melupakan sebahagian besar dari apa-apa yang mereka itu diperingatkan dengannya. Nanti kita akan terangkan apa makna mereka melupakan. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan kamu masih saja atau senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Dari siapa? Dari Bani Israel. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari kalangan mereka. Nah, yang sedikit itu mengetahui kebenaran, kemudian mereka beriman, mengikuti kebenaran. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wasfah, dan biarkanlah mereka. Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minal ladzina qalu, dan dari orang-orang yang berkata, inna nasara, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Nah, berarti ayat ini menerangkan tentang kumpulan yang kedua. Tadi kumpulan yang pertama yaitu orang-orang Yahudi. Ini kumpulan yang kedua masih juga dari kalangan Bani Israel, yaitu mereka yang mengatakan diri mereka sebagai orang-orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil janji mereka. Fanasu hazzam mimma dzukkiru bih, lalu mereka melupakan sebahagian besar dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi mereka melupakannya, apa-apa yang diperingatkan mereka dengannya, yaitu mereka melupakan sebahagian besar dari syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka, padahal telah diambil janji dari mereka supaya mereka menjalankan syariat tersebut. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha,
maka kami menimbulkan di antara mereka atau memunculkan di antara mereka permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu hukuman ke atas mereka karena tidak mau menepati janji, melanggar perjanjian, kemudian juga meninggalkan sebahagian besar dari syariat. Maka hukuman ke atas mereka, mereka saling bermusuhan sesama mereka, saling benci-membenci sesama mereka hingga hari kiamat. Kemudian bagaimana pula di akhirat kelak? Wa saufa yunabbi'uhumullah, dan pasti Allah akan memberitahukan kepada mereka kelak di hari kiamat bima kanu yasnaun, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia, nanti Allah beritahukan kembali di akhirat. Berupa apa? Berupa balasan. Ini dia balasan dari apa yang kamu kerjakan dahulu di dunia. Jadi balasan ke atas mereka itu di dunia dan di akhirat. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang hukuman ke atas Bani Israel, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Sebabnya adalah karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Maka pengajaran yang kita dapatkan dari dua ayat ini, jangan melanggar perjanjian dengan Allah, karena kita umat Islam juga mengambil perjanjian dari Allah. Dahulu ketika di alam roh kita telah mengambil perjanjian. Sekarang pun juga kita telah mengambil perjanjian melalui Rasulullah SAW, yaitu ketika petunjuk telah Allah turunkan kepada kita, agama telah diturunkan kepada kita, maka kita pun mendengarkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Sepatutnya kita mendengar dan mentaati. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Sepatutnya demikian. Itu namanya menepati janji. Tetapi Bani Israel tidak seperti itu. Maka jangan seperti mereka, karena Bani Israel mengatakan sami'na, kami dengar, wa asaina, kami langgar. Nah, mereka mendengar tetapi melanggar. Maka kita pula jangan seperti mereka. Kalau kita mendengar, taat. Kita mendengar kebenaran dan mentaatinya. Inilah dia dua ayat yang menerangkan tentang hukuman yang Allah tetapkan ke atas Bani Israel, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan dari kalangan orang-orang Nasrani, yang mana hukuman tersebut adalah disebabkan karena pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu tidak mau menepati janji yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum pindah, kita akan baca terlebih dahulu terjemahan dari awal secara langsung, supaya kita dapat mengetahui terlebih dahulu kandungan ayat ini melalui terjemahan, sehingga nanti ketika ditafsirkan lebih mudah untuk memahaminya. Tetapi disebabkan karena pelanggaran mereka terhadap janji mereka yang telah mereka ambil dari Allah, maka kami melaknat mereka dan menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan melupakan sebahagian besar dari apa-apa yang diperingatkan mereka dengannya. Dan kamu senantiasa akan melihat dari mereka pengkhianatan, kecuali dari sebahagian kecil mereka. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan dari orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani, kami telah mengambil janji mereka, lalu mereka melupakan sebahagian besar dari apa-apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Dan kelak
Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Inilah dia dua ayat yang menerangkan tentang hukuman ke atas Bani Israel. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ini dimulai dengan perkataan fa bima. Fa bima ini 3 huruf. Fa 1 huruf, bi 1 huruf, ma 1 huruf. Fa ini namanya fa litafri'. Maknanya fa yang digunakan sebagai melanjutkan ayat yang sebelumnya dengan tujuan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci lagi. Ini makna fa ini. Jadi setelah fa ini adalah perincian dari kisah yang telah diterangkan sebelumnya. Kisah yang telah diterangkan sebelumnya adalah kisah Bani Israel yang menerima janji dari Allah. Diterangkan apa yang mesti mereka lakukan dan apa yang akan mereka terima dari Allah apabila mereka melakukannya. Itu janji antara mereka dengan Allah. Kemudian ayat ini pula menerangkan tentang bagaimana mereka setelah perjanjian tersebut. Apakah mereka menepati janji atau melanggar janji? Nah, ayat ini menerangkan perinciannya. Rupanya mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi fa di sini maknanya fa menerangkan dengan lebih terperinci apa yang telah disebutkan sebelum ini. Perinciannya adalah mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi Allah menerangkan tentang satu kaum atau satu bangsa yang telah melanggar perjanjian dengan Allah. Karena pelanggaran mereka dihukum. Nanti kita akan terangkan. Fabima bi ini ba sababiyah, ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Artinya dengan sebab. Dengan sebab apa mereka dihukum? Yaitu mereka nanti akan dilaknat. Kemudian hati mereka akan dibuat menjadi keras. Apa sebabnya? Bi di sini adalah ba sebab. Sebabnya adalah karena pelanggaran mereka terhadap perjanjian yang mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba ini ba menerangkan sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum manusia, menghukumnya begitu saja tanpa sebab. Tidak. Allah menghukum manusia atas sebab, ada sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah yang berlaku aniaya terhadap manusia. Manusia itu sendiri yang menganiaya diri mereka. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidaklah Tuhanmu berlaku aniaya terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau mereka itu dilaknat, kemudian hati mereka dibuat menjadi keras, sebabnya adalah diri mereka sendiri. Tangan yang mencincang, bahu yang memukul. Siapa yang buat? Dia yang tanggung. Jadi buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Bani Israel ini buat buruk, maka dia pun mendapat buruk. Karena dia buat buruk, melakukan perbuatan yang buruk, maka dia mendapatkan balasan yang buruk. Fabima naqdihim ma di sini memberikan tekanan. Tujuan ma di sini adalah memberikan tekanan sehingga dengan penambahan ma ini ada sentuhan ke hati kita, yaitu jangan sampai pula kamu wahai umat Islam seperti mereka. Kalau kamu buat juga seperti mereka, terlalulah kamu ini. Bermakna kamu ini tidak mau mengambil pengajaran dari apa yang telah berlaku. Jadi ma ini ma memberikan penekanan. Banyak pembahasan tentang ma ini. Ada yang mengatakan ma ini menerangkan tentang keheranan. Heran betul lah dengan Bani Israel ini, yaitu mereka bersedia menerima janji dari Allah dan bersedia untuk menepatinya, tetapi rupanya dalam kenyataannya mereka melanggarnya juga. Maka betul-betullah mengherankan perbuatan mereka ini. Mengherankan ini tidak habis fikir dengan kebebalan mereka ini, kedegilan mereka ini, yaitu kalau bahasa yang lebih kasar, kekurang ajaran mereka ini. Apa sebab? Sebab tidak mengagungkan Allah,
Mereka berjanji bukan dengan manusia, melanggar janji dengan manusia saja tidak baik, apalagi melanggar janji dengan Allah, itu lebih tercela. Tapi mereka lakukan. Inilah dia manusia yang tercela, dan sampai hari ini mereka masih ada di muka bumi ini, dan akan berterusan sampai kiamat, sehinggalah terjadi perang besar nantinya. Umat Islam nanti akan memerangi mereka di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Kemudian juga Nabi Isa akan turun beserta dengan Imam Mahdi untuk memerangi mereka yang keji ini. Mereka ini hina sekali, mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi pada hari ini. Dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi. Dalam dunia politik mereka halalkan segala cara. Dalam dunia ekonomi mereka sebarluaskan riba sehingga menindas manusia. Dalam budaya mereka halalkan segala-galanya. Yang diharamkan mereka halalkan. Free sex, seks bebas. Kemudian apa saja yang mereka kehendaki maka mereka akan lakukan, dan jangan ada sesiapa yang menghalang. Siapa yang menghalang, yang dihalang itu akan dihukum karena telah melanggar HAM. Apa HAM itu? Hak asasi manusia. Maka atas nama hak asasi manusia mereka melakukan apa saja. Menikah antara laki-laki dengan laki-laki mereka boleh kan. Perempuan dengan perempuan mereka boleh kan. Padahal di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu dilarang, diharamkan dengan keras, dengan tegas. Tapi mereka membolehkannya. Apa sebab? Sebab mereka adalah makhluk yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, melanggar perjanjian dengan Allah. Maka disebabkan karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melaknat mereka. La'annahum, kami laknat mereka. Kami di sini adalah Allah. Allah dengan kebesarannya, dengan keperkasaannya melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan rahmat kepada manusia. Dengan rahmat tersebut manusia dapat menjalani hidup dengan baik. Dengan rahmat Allah manusia dapat menjalani hidup dengan baik. Tetapi apabila Allah melaknat manusia, bermakna Allah menarik rahmatnya dari manusia sehingga manusia menjadi sengsara. Karena manusia dapat menjalani hidup dengan baik dengan rahmat. Sekarang rahmat itu ditarik, maka menjadi sengsara. Kita ini dapat menjalani hidup dengan baik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, umpamanya dengan hati kita yang dipenuhi dengan iman, yang dengan iman itu nanti akan berakhlak mulia, akan menghormati yang tua, mengasihi yang kecil, kemudian memelihara alam semesta dan lain sebagainya. Nah, dengan akhlak mulia itu maka akan dapatlah kebaikan-kebaikan. Berakhlak mulia itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati lembut untuk melakukan kebaikan itu adalah rahmat Allah. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka dengan rahmat Allah, maka hatimu menjadi lembut terhadap mereka, terhadap manusia. Jadi hati itu lembut sehingga berakhlak mulia kepada manusia, itulah dengan rahmat Allah. Apabila Allah tarik rahmat, hati itu menjadi keras. Kalau sudah keras, maka yang keras ini marah saja kepada orang lain. Marah. Suami kalau hatinya sudah keras, marah saja kerjanya. Senyum marah, tak senyum pun marah juga karena hati itu sudah keras. Apa senyum-senyum ini? Dah marah juga. Mengapa tak senyum-senyum ini? Marah juga. Karena hati itu sudah keras. Bercakap salah, tak bercakap pun salah. Karena hati itu betul yang bermasalah. Ini kalau hati sudah keras. Ini contoh mudah saja. Begitu jugalah dalam perkara-perkara yang lainnya. Suami, istri, orang tua,
anak, tetangga, guru, murid, pemimpin, rakyat. Kalau hati sudah keras, sudah dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat, bermakna akan menjalani hidup dengan sengsara. Karena menjalani hidup dengan baik itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka suami istri itu dibekalkan oleh Allah dengan rahmat, sehingga mereka menjadi berkasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara mereka berdua, antara suami istri itu cinta kasih dan kasih sayang, mawaddah wa rahmah. Mereka karena melanggar janji yang mereka ambil dari Allah, maka Allah tarik rahmat dari mereka, maka tak ada lagi kasih sayang. Maka mereka menjalani hidup dengan sengsara. La'annahum, kami laknat mereka, kami jauhkan mereka dari rahmat. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras. Ditarik rahmat berarti mereka menjalani hidup dengan sengsara. Kemudian dijadikan hati mereka keras. Kalau disebut dijadikan hati mereka keras, bermakna mereka tidak akan mau menerima nasihat. Siapa orang yang mau menerima nasihat? Orang yang hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut, dia akan merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri ketika diingatkan mau mendengarkan peringatan. Tapi kalau orang yang hatinya keras, dia menyombongkan diri. Ketika diberi peringatan, diberi nasihat, malah marah. Maka mereka ini karena hati yang keras tidak mau dinasihati, tidak mau diperingatkan, sehingga bertambahlah keangkuhan dan kesombongan. Orang yang semakin bertambah keangkuhan dan kesombongannya, semakin senang hidupnya atau semakin susah hidupnya? Itu adalah hukuman yang Allah berikan. Kalau hati sudah keras, akan semakin sengsara hidup, dan itu adalah hukuman. Dan hukuman ke atas mereka disebabkan karena pelanggaran mereka terhadap janji yang mereka ambil dari Allah. Maka disebabkan karena pelanggaran mereka terhadap janji mereka yang mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Kami jadikan hati mereka itu keras. Sebelum hati itu keras, bagaimana sifat hati itu? Lembut. Sifat hati itu lembut. Jadi fitrah hati manusia itu asalnya adalah lembut. Kalau fitrah manusia itu berhati lembut, maka apabila hati itu lembut mendatangkan manfaat. Tetapi kalau sudah berubah menjadi keras, bermakna sudah berubah dari fitrahnya yang asal, maka dia akan mendatangkan keburukan. Karena setiap yang baik itu adalah yang berada di atas fitrahnya. Fitrah hati adalah lembut, apabila lembut mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau dia berubah menjadi keras, dia mendatangkan keburukan. Fitrah gunung itu, kalau gunung fitrahnya bagaimana? Allah tetapkan gunung itu lunak atau keras? Keras. Apabila gunung itu keras, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, karena dia sebagai pasak bumi. Pasak bumi ini mesti keras. Kalau tak keras, bergoncang bumi ini, bergoyang bumi ini. Bergoyang bumi ini mendatangkan keburukan, mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Tak tenang kita berada di muka bumi. Maka Allah tetapkan bumi itu keras. Dengan fitrahnya yang keras mendatangkan kebaikan. Maka jangan lunakkan pula gunung itu. Ada yang melunakkan gunung, ada dengan menebang pohon-pohon yang ada di atas gunung. Akhirnya gunung itu menjadi lunak, terkikis airnya, erosi. Kemudian setelah itu mendatangkan keburukan. Jadi yang Allah ciptakan keras, kemudian dia tetap dalam fitrahnya yang keras, mendatangkan kebaikan. Yang Allah ciptakan dia lunak,
dan tetap dalam fitrahnya lunak, dia mendatangkan kebaikan. Hati manusia itu diciptakan dengan fitrahnya yang lunak, tetapi dia bisa menjadi keras. Dan apabila dia menjadi keras, dia akan mendatangkan keburukan. Kapan dia menjadi keras? Apabila tidak menepati janji yang telah diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai melanggar janji dengan Allah. Melanggar janji dengan Allah, hati keras. Melanggar janji dengan Allah, suami nanti akan berhati keras. Karena dalam Al-Quran, wahai suami, kewajibanmu ini. Dan hak kamu adalah ini. Kemudian dia langgar janji, kewajiban tak dijalankan, sama seperti Bani Israel. Ada kewajiban disebutkan sebelum ini, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, tapi kewajiban tak dijalankan. Nah, yang tidak menjalankan kewajiban bermakna melanggar janji. Melanggar janji, hati kan menjadi keras. Hati menjadi keras, sengsaralah menjalani hidup. Maka jangan keraskan hati, yang lunak-lunakkan. Kemudian kalau hati itu menjadi keras, maka segeralah lunakkan kembali. Bagaimana cara melunakkan hati? Cara melunakkan hati adalah kembali kepada Allah, yaitu dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, nanti akan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, nanti akan beribadah kepada Allah, nanti akan tunduk dan patuh kepada Allah, nanti akan taat kepada Allah. Nah, dengan demikian nanti hati akan kembali lunak. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lunak kulit mereka dan hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Maka hati pastikan senantiasa dalam keadaan lunak, lembut. Jangan dia dikeraskan. Maka biasanya manusia yang meninggalkan zikir, meninggalkan ibadah, meninggalkan majlis ilmu, nanti hatinya akan menjadi keras. Apalagi umpamanya dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian, yang nyanyian itu tak tahu ujung pangkalnya dan buruk pula kandungannya, maka hati menjadi keras. Dan dari kecil-kecil lagi musuh itu sudah pandai, sehingga dengan nyanyian-nyanyian yang diajarkan kepada anak-anak kita di prasekolah lagi, sehingga anak kita ini pandai-pandai menyanyi sampailah besar. Sehingga kalau sudah besar menyanyi juga, sampai masuk karaoke, klub malam, menyanyi saja. Kemudian dibuatlah studio radio, kemudian isinya 24 jam hanyalah musik saja, musik. Akhirnya hati menjadi keras. Kemudian disumbatlah telinga itu. Kan ada penyumbat telinga itu. Disumbatlah telinga itu, dan tak ada lagi mendengar siapa-siapa, tidak lagi mendengar nasihat ayah dan ibu. Kemudian tak perlu lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba waktu salat, berlalu begitu saja, karena tenggelam dalam musik. Hati telah menjadi keras. Mungkin ia adalah hukuman dari Allah. Sebabnya adalah karena perbuatan kita sendiri, karena tidak menepati janji. Bermakna tanpa kita sadari, rupanya jangan fahami ayat ini berlaku ke atas Bani Israel. Rupanya ayat ini mungkin telah berlaku kepada sebahagian dari kita. Mudah-mudahan kita inilah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Bagaimana keadaan mereka setelah mereka dilaknat, setelah hati mereka keras seperti batu? Keadaan mereka adalah melakukan kejahatan yang paling besar yang mereka lakukan adalah merubah kedudukan firman-firman Allah. Lain yang dikehendaki oleh Allah, lain pula yang mereka fahami dari firman Allah itu. Mereka takwilkan firman-firman Allah. Kemudian apabila firman Allah itu umpamanya berkaitan dengan
perkara yang dihalalkan mereka haramkan. Apabila firman Allah itu berkaitan dengan perkara yang diharamkan, mereka halalkan. Ini mereka telah mengganti kedudukan firman-firman Allah. Siapa mereka ini sehingga berani pula mengganti kedudukan firman Allah? Mestinya menghormati firman Allah. Apabila firman Allah itu menerangkan tentang perkara yang dihalalkan, halalkan. Kalau memang perkara yang diharamkan, haramkan. Yang benar-benarkan, yang salah, salahkan. Tetapi mereka pula tidak. Di dalam firman Allah ketika yang benar dibenarkan, mereka salahkan. Ketika dalam firman Allah itu yang salah, mestinya ditepati. Salahkan jugalah seperti yang Allah salahkan. Tetapi mereka pula benarkan yang Allah salahkan. Nah, ini perbuatan mereka yang terkutuk. Mereka ganti kata atau firman Allah itu dari tempatnya. Mereka rubah dari tempatnya. Mereka geser dari rubahnya. Tapi ini bukan hanya kedudukan dari sisi hukum dan makna saja. Bahkan dari teksnya itu sendiri. Dulu pernah mereka ketika diperintahkan untuk masuk ke kampung yang dijanjikan kepada mereka, mereka diperintahkan untuk mengatakan perkataan hittah. Ini perkataan dari Allah. Katakan hittah, ha, ta dan ta. Hittah maknanya ampunilah kami. Mereka rubah perkataan Allah ini dengan menyebut hintah. Ha, kemudian mereka tambah dengan nun, ta dan ta. Kalau hittah maknanya ampunilah kami, hintah maknanya berilah gandum kepada kami. Mereka rubah, mereka ganti dari tempatnya yang asal. Ini adalah perbuatan mereka yang sangat tercela sekali. Dan itu sampai pada hari ini. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan sebahagian besar dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, dan mereka melupakan. Makna melupakan di sini adalah meninggalkannya. Mereka melupakan, meninggalkan, tidak melakukan perbuatan seperti yang ditetapkan ke atas mereka sebagai satu kewajiban untuk dijalankan. Umpamanya, dirikanlah salat, mereka lupakan salat dengan tidak melakukan salat. Ada mereka melakukan salat sekarang? Tidak ada. Salat seperti yang diperintahkan kepada mereka. Salat seperti yang diperintahkan kepada mereka adalah ada rukuknya, ada sujudnya. Seperti itu dahulu salat para nabi, tapi mereka tak melakukannya. Mengeluarkan zakat, ada mereka mengeluarkan zakat seperti sekarang? Tak ada. Dan seterusnya. Mereka tinggalkan sebahagian besar dari syariat Allah yang diturunkan kepada mereka. Sebahagian besar digunakanlah kata hazzan. Kata hazzan ini, hazzan ini maknanya adalah sebahagian besar. Kemudian kata hazzan ini pula tidak menggunakan alif lam, maknanya sebahagian besar dari syariat Allah yang penting-penting, yang pokok-pokok, itu yang mereka tinggalkan. Apa yang pokok? Mentauhidkan Allah, mereka tinggalkan. Salat mereka tinggalkan, puasa mereka tinggalkan, zakat mereka tinggalkan. Apalagi yang pokok-pokok? Yaitu tentang berita gembira supaya mengikuti nabi yang terakhir yang diberitahukan kepada mereka, nanti akan datang seorang nabi. Nah, ini disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan hendaklah apabila nabi itu telah diutus mengikuti nabi tersebut. Tapi mereka lupakan dan mereka tidak mau mempercayai Nabi Muhammad, nabi terakhir yang dijanjikan, yang diberitahukan di dalam kitab Taurat dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil, tertulis sifat nabi yang terakhir itu dalam Taurat dan Injil, tapi mereka melupakan. Ini perkara penting, perkara pokok. Nah, itu perbuatan mereka. Mengapa mereka lakukan perkara-perkara yang tercela itu? Sebabnya adalah karena mereka telah dilaknat oleh Allah. Kemudian mereka telah memiliki hati yang keras, disebabkan karena hukuman Allah ke atas mereka. Mengapa Allah menghukum mereka? Nah, kembali lagi ke pangkal ayat, sebab melanggar perjanjian. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan kamu wahai Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka.
ini sebenarnya adalah hiburan kepada Rasulullah. Di samping pemberitahuan, Allah memberitahukan kepada Rasul, wahai Rasulku, sesungguhnya kamu senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka ini. Maka apabila Allah memberitahukan kepada Rasulnya, Rasulullah menjadi bersiap sedia. Ada persediaan pada diri Rasulullah. Oh, kalau mereka berkhianat, betul lah, Allah telah memberitahukan kepadaku bahwasanya mereka ini memang akan terus berkhianat. Maka apabila memang mereka ini memiliki tabiat berkhianat dari dahulu hingga sekarang, maka apa yang perlu dilakukan adalah, ayat berikutnya adalah fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka seperti itu. Namun di penghujung penyampaian tadi, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Ada perkataan illa qalilan minhum, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Ada sebahagian kecil dari mereka, mereka itu tidak berkhianat. Mereka itu ketika mengetahui kebenaran, yaitu tentang Rasul yang terakhir itu telah diutus, maka mereka segera beriman mengikuti kebenaran. Adapun sebahagian besar, mereka tetap akan melakukan pengkhianatan seperti pendahulu-pendahulu mereka. Maka tentang mereka itu, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Maknanya, sudahlah, jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena sebenarnya boleh membalas keburukan dengan keburukan, namanya qisas namanya. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, yaitu balas seperti apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah menganjurkan kepada Rasulnya, jangan balas, maafkan sajalah. Apa sebab? Sebabnya penghujung ayat, kalau kamu mau memaafkan wahai Rasulku, maka kamu telah berbuat baik. Dan kalau kamu berbuat baik, maka Allah mencintaimu. Maka cinta Allah adalah yang dikejar, yang ingin didapatkan. Tentang mereka itu, biarkanlah mereka seperti itu. Memang sudah tabiatnya seperti itu, mau diapakan? Maka maafkan sajalah mereka. Wasfah, dan biarkanlah mereka. Biarkanlah mereka ini maknanya jangan berikan hukuman ke atas mereka, biarkanlah saja mereka. Ini dalam perkara yang kaitannya tidak akan mengganggu perjalanan dakwah. Tapi kalau mengganggu perjalanan dakwah sampai kepada memerangi umat Islam, maka mereka mesti diperangi. Ini tafsir ayat. Jadi jangan salah memahami ayat ini pula. Ketika disebut maka maafkanlah mereka, kalau begitu, kalau mereka merampas tanah Palestina, sudahlah, maafkan sajalah perbuatan mereka. Oh, bukan begitu maknanya. Bukan. Kalau sudah mengganggu dakwah Islam, sudah mengganggu hak-hak umat Islam, maka ketika itu apabila mereka memerangi umat Islam, maka wajib bagi umat Islam untuk memerangi mereka pula. Dan itu sudah berlaku di Palestina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini umpamanya pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah didengki. Umpamanya Rasulullah ditargetkan untuk dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan membubuhkan, dengan meletakkan racun di makanan Rasul. Apa yang akan Rasul makan itu, diletakkan racun. Tetapi Allah memberitahu, wahai Rasulku, jangan makan itu. Itu sudah diberi racun oleh orang Yahudi itu. Kemudian Rasulullah tidak memakannya, maka selamat. Nah, perbuatan mereka yang seperti itu, sudahlah, maafkanlah, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat berikutnya, itu ayat tentang kumpulan pertama dari orang-orang Yahudi. Sekarang tentang kumpulan yang kedua pula, yaitu tentang orang-orang Nasrani. Kedua-dua ini dari kalangan Bani Israel. Wa minal ladzina qalu inna nasara, dan di antara orang-orang atau dari orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi siapa yang mengatakan diri mereka itu Nasrani? Allah yang menyebut mereka itu sebagai orang-orang Nasrani, atau mereka sendiri yang menyebut diri mereka itu sebagai orang-orang Nasrani?
mereka sendiri. Berarti agama Nasrani itu bukan Allah yang menyebutnya sebagai nama agama, mereka sendiri yang menyebutnya sebagai nama agama. Karena agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tak ada nama agama lain. Agama para nabi itu agama Islam. Agama Nabi Ibrahim agama Islam, agama Nabi Musa agama Islam, agama Nabi Isa agama Islam, agama Nabi Muhammad agama Islam. Lalu nama Yahudi sehingga menjadi orang-orang Yahudi, sehingga menjadi agama Yahudi, mereka sendiri yang menyebutnya. Maka jadilah penyebutan mereka itu sebagai nama agama mereka, atau sebagai gelar atau sebutan mereka. Begitu juga orang-orang Nasrani. Bukan Allah yang menyebutnya mereka sebagai orang Nasrani, mereka sendiri yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Nasrani. Qalu inna nasara, mereka mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Kemudian dikajilah mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai orang-orang Nasrani. Nasrani ini dari kata ansar, nasara, yansuru, nasir, ansar. Ansar maknanya penolong-penolong. Mengapa orang-orang Nasrani mengatakan diri mereka sebagai orang-orang Nasrani? Karena mereka mengaku sebagai penolong-penolong Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa bertanya kepada pengikut-pengikutnya, man ansari ilallah, siapa penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka mereka menjawab, kami penolong-penolongmu wahai Isa. Maka mereka yang disebut sebagai penolong-penolong disebut Nasara. Jadi penyebutan Nasrani itu karena mereka sebagai penolong Nabi Isa. Tapi betulkah mereka penolong Nabi Isa? Atau mengkhianati Nabi Isa alaihi salam? Mengkhianati Nabi Isa. Sebab ajaran Nabi Isa itu mentauhidkan Allah. Mereka pula menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan Nabi Isa itu pula lagi, dengan mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Maka mereka ini mengkhianati Nabi Isa alaihi salam. Jadi tepat perkataan Nasara ini, Nasrani ini, seperti yang mereka katakan, tak tepat. Kemudian berikutnya ada juga yang mengatakan bahwasanya perkataan Nasrani itu diambil dari kata Nasirah. Nasirah, Nazret. Nazret itu kampung Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa itu dilahirkan di kota Nazret. Nah, ketika disebut Nasara, kami adalah pengikut-pengikut Nabi Isa, yang Nabi Isa itu lahir di kota Nasirah, di kota Nazret. Apapun penyebutan itu adalah sebagai sejarah saja. Yang terpenting adalah mereka ini yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Nasrani adalah melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka telah mengambil perjanjian. Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil janji dari mereka. Mereka pula telah mengambil janji dari Allah. Karena sudah kita sebutkan sebelum ini, kalau disebut janji bermakna ada dua pihak. Pihak pertama mengambil dari pihak kedua mengambil dari pihak pertama. Kalau pihak pertama menunaikan, pihak kedua pun akan menunaikan. Kami telah mengambil janji dari mereka, dari Bani Israel, dari orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani telah mengambil janji dari Allah, yaitu supaya mentauhidkan Allah, supaya mendirikan salat, berakhlak mulia. Tetapi rupanya mereka tidak menepati janji dengan Allah, sama seperti orang-orang Yahudi. Fanasu hazzam mimma dzukiru bih, sama juga mereka melupakan sebahagian besar dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Mereka tinggalkan syariat Allah, mereka ikuti kehendak hawa nafsu mereka. Lalu apa hukuman yang Allah tetapkan ke atas mereka? Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka Allah menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dan Allah munculkan, Allah timbulkan. Sebenarnya kata fa'aghraina bukan maknanya kami munculkan. Sebenarnya maknanya fa'alsaqna. Alsaqna ini maknanya kami lengketkan kepada mereka. Fa'alsaqna bainahum. Apa makna lengket? Lengket. Lengket ini maknanya tak akan terpisah, bermakna akan terus saja ada
Api permusuhan ada saja di hati mereka itu. Kebencian ada saja di hati mereka. Sudah dilekatkan di hati mereka itu permusuhan dan kebencian sesama mereka. Maka siapa yang mengikuti, umpamanya di Inggris itu ada di Irlandia, di Irlandia Utara, itu adalah peperangan antara dua puak dalam Kristen, yaitu puak Katolik dan puak Protestan, sekte Katolik dan sekte Protestan. Dua-duanya Kristen, dua-duanya Nasrani. Mereka saling perang memerangi. Maka kamu wahai umat Islam jangan seperti mereka, dan kamu akan seperti mereka kalau kamu menanggalkan janji dengan Allah. Kalau kamu tidak menjalankan kewajiban seperti yang telah Allah tetapkan ke atasmu, kamu akan seperti mereka, dan itu adalah hukuman Allah ke atasmu kalau kamu melakukannya. Nah, ini pengajaran bagi kita sebenarnya. Musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Pepatah Arab mengatakan musibah yang menimpa kaum yang lain, maka itu adalah pengajaran bagi kita. Jadi kalau mereka itu dihukum oleh Allah dengan permusuhan dan kebencian di antara mereka disebabkan karena tidak menepati janji dengan Allah, maka jangan pula tidak menepati janji dengan Allah. Sebab kalau tidak mau menepati janji dengan Allah, nanti akan terjadi pula pemusuhan di antara kita ini, kebencian di antara kita. Maka tepati janji dengan Allah, beriman dengan sungguh-sungguh, taat dengan ikhlas. Mau melakukan ketaatan dengan ikhlas, hilang permusuhan. Yang membuat kita ini bermusuhan dan benci-membenci karena ada di hati itu kedengkian dan kesombongan, tidak ikhlas di dalam menjalani hidup ini. Kalau ikhlas, maka nanti akan merasakan bahwasanya saudara kita itu adalah bahagian dari kita. Akhirnya kita jadi bersatu. Dan memang orang beriman itu adalah bersatu, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Kapan hilang persaudaraan? Kalau sudah tercabut iman dari hati, maka hilang persaudaraan. Hilang persaudaraan, muncul permusuhan, muncul kebencian. Itu yang berlaku dahulu ke atas orang-orang Nasrani. Jangan seperti itu pula keadaan kita. Sampai kapan permusuhan dan kebencian itu di antara orang-orang Nasrani? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini yang memberitahukan Allah. Apabila Allah yang memberitahukan, ini pasti benarnya. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Tak percaya? Tak yakin? Yakin sajalah, percaya sajalah. Apa sebab? Sebab Allah yang memberitahu dan sudah disebutkan buktinya. Saya pernah bertanya kepada orang Kristen, karena mereka mendirikan gereja banyak sekali. Satu gereja, kemudian ada satu rumah, ada gereja lagi, sudah gereja lagi, banyak sekali gereja. Dalam 1 kilometer itu puluhan gereja banyak. Ini gereja Pantai Costa, ini gereja HKBP, ini gereja. Mengapa nih terlalu banyak gereja? Kemudian jawaban orang Kristen itu, karena masing-masing kami ini hanya sholat di gerejanya saja. Dia tidak sholat di gereja yang lain. Jadi mereka itu berpecah belah, masing-masing punya gereja sendiri-sendiri. Sampai masanya mereka itu akan bermusuhan sampai ke tahap berbunuhan. Sampai masanya. Kapan masanya? Ada masanya. Tetapi mereka ini ketika menghadapi umat Islam, maka mereka itu jadi bersatu padu. Bukan hanya dari kalangan orang Kristen, tapi orang Kristen dengan orang Yahudi bersatu untuk menghadapi umat Islam. Bahkan bukan hanya Yahudi Nasrani saja, Yahudi, Nasrani, Syiah, ajaran sesat, orang-orang musyrik, semua bersatu untuk menghadapi umat Islam. Karena sebenarnya pertentangan yang berlaku di muka bumi ini adalah pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan. Dua saja sebenarnya kelompok di muka bumi ini, orang-orang yang mengikuti kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Dan itulah peperangan yang sebenarnya.
hingga hari kiamat, dari dahulu sampai hari kiamat. Pada masa Nabi Nuh begitu juga, pada masa Nabi Ibrahim begitu juga, pada masa Nabi Musa dengan Fir'aun begitu juga, pada masa Nabi Isa begitu juga. Nabi Isa yaitu menghadapi orang-orang Yahudi yang akan membunuhnya. Pada masa Nabi Muhammad begitu juga dengan kafir Quraisy, dan termasuk juga orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Pada masa sekarang begitu juga, dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Mau memahami dengan cara yang lain lagi? Cara yang mana? Tak ada lagi. Ini di Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup. Kemudian penghujung ayat, fasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, dan kelak di hari akhirat Allah akan memberitahukan kepada mereka, kepada orang-orang Nasrani itu yang telah melanggar janji yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberitahu oleh Allah bima kanu yasmaun, terhadap bima kanu yasnaun, terhadap apa-apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Yaitu tidak mau menepati janji. Tauhidkan Allah, mereka tak mau menepati janji, mereka menyekutukan Allah. Maka nanti Allah akan beri balasan. Dengan pembalasan itu Allah memberitahu mereka, ini dia balasan dari apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia. Mudah-mudahan dua ayat ini bagi kita adalah sebagai petunjuk, jangan seperti mereka. Dan kalau mereka membaca ayat ini, rupanya ada juga orang yang bukan Islam membaca ayat Al-Quran. Dan banyak di antara mereka setelah membaca ayat Al-Quran, mereka memeluk Islam, mereka mendapat hidayah. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini terketuk hati mereka, tak maulah saya ini mendapat balasan buruk, mendapat hukuman. Maka kalau begitu saya memeluk Islam sajalah. Alhamdulillah. Berarti ayat ini adalah juga petunjuk bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi sekalian manusia. Mesti ingat dan diketahui, sekarang ini buku yang paling laris di barat, di Eropa adalah terjemahan Al-Quran. Karena mereka sekarang ini mau tahu apa sebenarnya isi Al-Quran ini. Sebelumnya mereka membenci. Maka sekarang mereka coba mendapatkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa mereka, kemudian mereka membacanya. Dan banyak di antara mereka itu telah memeluk Islam. Mudah-mudahan dengan dua ayat yang kita pelajari ini akan memberikan petunjuk pula kepada kita, yaitu menjadi berhati-hati dan berwaspada sehingga tidak melanggar perjanjian. Dan kita telah mengambil janji dari Allah, mudah-mudahan kita tetap menjaga dan memeliharanya. Mudah-mudahan pengajian kita ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.